Bayi yang dikabarkan meninggal 4 tahun lalu saat ada ledakan gas dan kebakaran di salah satu rumah di Yogyakarta ternyata masih hidup. Dikabarkan bayi hilang tak kemana. Ibu kandungnya yang bernama Kejora sedang berusaha mencari keberadaan anak yang hilang. Aduh. Jadi Kejora udah tahu kalau anaknya masih hidup dan dia lagi cari anaknya itu. Aduh gawat ini, kok aku bisa ketinggalan berita gini ya? Kalau Mas Agung lihat berita ini dia akan suruh orang untuk cari tahu soal anak itu dan akan terbongkar kalau aku yang nyulik anak Kejora itu. Hah? Siapa sih yang kasih tahu Kejora kalau anaknya masih hidup? Ini pasti kerjaannya si Tio. Kurang ajar kamu Tio ya. Saya udah bayar mahal kamu. Malah bocorin rahasia ini. Nantangin kamu ya. Sih main di sini gangguin aku segala. Dasar anak bandel. Kalau mau main bola tuh di taman. Kamu tuh kelakuannya sama aja kayak papa kamu ya. Suster! Suster! Iya Bu. Kamu kemana aja? Hah? Bukan jaga ini anak? Maaf Bu. Ngapain dia main-main sendiri gangguin saya? Bawa pergi, bawa pergi. Tuh bawa pergi. Iya Bu, Dek pergi. Dasar ibu sama anak sama aja. Sama-sama pembawa masalah. Mana? Katanya Aldi itu pembawa keberuntungan. Aku harus pastikan kalau Kejora nggak akan pernah tahu kalau Aldi itu anaknya. Jadi emang udah bener. Aldi tetap sama Alina aja. Dan Adit sama sekali nggak boleh ketemu. Wah, gawat. Kalau sampai Mbak Tias tahu berita ini, bisa ngamuk tuh orang. Mbak! Hajar dia! Hajar! Lepasin! Hei Tio, kurang ajar kamu ya. Kamu yang bilang sama Kejora kan bahwa anaknya masih hidup? Ngaku! Bukan Mbak, bukan saya Mbak. Kok bisa tahu sih? Jadi begini Mbak, memang Jora waktu itu datang ke makamnya Fajar, anaknya. Tapi ternyata makamnya kosong Mbak. Itu yang benar. Awas kalau kamu sampai bohong ya. Kalau sampai kamu ngomong sama Kejora bahwa anaknya masih hidup, aku akan celakain Aldi, Kejora dan juga Wila. Paham? Paham nggak? Hajar lagi kalau belum paham. Iya Mbak. Saya nggak akan cerita ke siapapun. Bagus. Jangan main-main sama Tias ya. Rob, silakan duduk di kursi saya. Terima kasih Pak Agung. Baik. Saya umumkan ya, mulai sekarang Pak Robi akan berkuasa penuh di perusahaan ini. Karena Pak Robi adalah partner sekaligus calon mantu saya. Nih, nah, silakan ditandatangani di sini surat kuasa.
semoga Robi bisa memajukan perusahaan kita, ya. Iya, Pak. Kamu yakin udah ngasih dia surat kuasa segala? Robi itu orang yang baik, apalagi dia calon mantu kita. Pak, Robi aja kan belum ngelamar aku. Tapi dia sudah menyatakan cintanya ke kamu. Dan Papa sama Mama juga yakin kalau kamu suka sama dia. Tunggu dulu, cinta aja belum cukup loh. Kamu harus cek dulu bibit bebet bobotnya, ya kan? Kalau salah pilih gimana? Tapi sepertinya bibit-bebet bobotnya si Robi itu bagus kok. Dia cocok sekali sama Alina. Apalagi dia bukan orang tipe yang suka banyak ngomong, tapi dia lakukan semua tugasnya dengan baik. Dia selamatkan Alina, dia selamatkan aku, dia selamatkan perusahaan ini. Apalagi yang harus kita tunggu, ya? Ya, aku pikir kita harus siap-siap lah menjadikan dia mantu kita. Wow. Oke ya, Papa setuju, Papa putuskan. Setelah masa idahnya Alina selesai, kita bikin pesta. Nikahkan Alina dengan Robi. Alina selamat. Akhirnya saya mendapatkan kekuasaan di perusahaan ini. Dengan begitu saya akan mudah menghancurkanmu, Agung. Dan nasibmu sekarang seperti kursi-kursi ini akan sangat mudah saya putar balikan. Saya pindahkan kemana-mana. Begitu juga dengan kehidupanmu. Pak, Bu, saya yakin kalian lihat saya dari atas sana sekarang ini. Ini semua untuk kalian. Saya akan balaskan dendam kalian pada Agung dan keluarganya. Kejora, makasih ya. Kamu udah jemput aku dari rumah sakit. Aku minta maaf banget sama kamu. Kamu jadi repot gini, sampai-sampai kamu nyetir segala. Raka, ini nggak sebanding sama pengorbanan kamu buat aku. Udah nggak apa-apa kok. Kejora, kamu tau nggak? Aku bahagia banget karena akhirnya aku bisa jadian sama kamu. Iya, sama aku juga seneng banget kok. Oh iya, mobil kamu gimana jadinya? Aku udah klaim ke asuransi, semoga bisa diganti rugi. Oh iya, aku tuh bingung deh. Siapa sih yang udah coba-coba untuk ngeledakin mobil aku? Berarti itu kan targetnya aku harusnya yang kena, tapi malah jadi kamu yang kena. Kemarin ada yang nyoba buat nyulik aku, terus sekarang mobil aku diledakin. Nanti ada apa lagi nih coba? Gak percuma waktu itu kamu luka kena ledakan bom. Padahal awalnya Papa panik. Kok malah kamu yang masuk ke mobil? Maaf Kejora, sebenarnya aku tahu siapa yang ledakin itu. Itu ulah papa aku, tapi aku belum siap kasih tahu kamu. Raka, apa aku ikutin saran ibu aku aja ya? Buat lapor ini semua ke polisi. Jangan. Kenapa? Ya jangan aja sih kalau menurut aku. Karena takutnya nanti pelakunya tuh tahu dan jadinya malah nekat. Kejora, pokoknya kamu tenang aja. Selama kamu sama aku, kamu aman. Aku akan jagain kamu terus setiap saat.
Pak, siapa sih yang jemput Raka? Kenapa bukan kita aja? Mama tuh udah pengen tahu dan pengen lihat kondisinya Raka. Kemarin waktu Papa bilang Raka kena ledakan bom, Mama tuh syok. Mama takut terjadi apa-apa sama Raka. Papa malah ngelarang Mama pergi ke rumah sakit. Ya adalah yang jemput Raka, Ma. Udah Mama gak usah pikirin itu. Kita tunggu aja. Kan kondisi Mama juga belum stabil, makanya kemarin Papa larang Mama ke rumah sakit. Papa khawatir kalau Mama lihat Raka kritis. Stres Mama malah kumat nanti. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang Raka sudah sehat. Pak, Mama minta Papa cari tahu siapa yang sudah membuat Raka kena ledakan bom. Siapa yang sudah mencelakakan anak kita, Pak? Kalau sampai terjadi apa-apa sama Raka sampai meninggal, Mama. Ya udahlah, Mama yang tenang. Nanti biar aku cari tahu. Maafin aku, Ratih. Akulah penyebab Raka kena ledakan bom. Tapi target aku sebenarnya Kejora. Aku juga nggak tahu kenapa malah Raka yang kena. Raka? Mama, Ngapain kamu datang ke sini, Kejora? Mama kamu kenapa jutek sama aku? mungkin Mama lagi nggak stabil Kejora. Maaf ya. Ma, Kejora yang jemput aku di rumah sakit, Ma. Dan aku sama Kejora sekarang sudah pacaran, Ma. Kamu pacaran sama Kejora? Tante kenapa benci sama saya? Saya nggak suka sama kamu, saya benci sama kamu. Saya kenapa, Tante? Aduh gawat, jangan sampai Mama bilang kalau Pak Agung yang udah bunuh adikku. Udah, Ma. Tenangin diri kamu. Jangan sampai stres kamu kumat lagi, ya. Kamu jaga Kejora dulu ya. Papa tenangin mama kamu. Iya, Pak. Iya. Ayo, Ma. Lepas, lepasin. Papa tuh gimana sih? Malah melarang Mama ngusir Kejora. Dia itu anak orang yang sudah membunuh anak kita, Pak. Mama diem dulu lah. Maaf, Ma, maaf. Aku jadi bentak kamu deh kan. Pokoknya aku mau kamu diem dulu. Kamu tenang dulu, Ma. Pak gimana bisa tenang? Kalau Raka itu pacaran sama Kejora. Ya udah, kamu restuin dulu deh. Kalau Raka pacaran sama Kejora kan kita jadi lebih gampang balas dendamnya, Ma. Lewat Kejora, lewat Raka, asal kamu yang minta. Maksud kamu apa, Pak? Ya kalau mereka pacaran, Ma, itu lebih gampang kita ngancurin Kejoranya. Asal kamu yang minta. Enggak, Mama nggak setuju. Mama nggak akan ngerestuin. Mama tuh takut Raka malah pacaran sama Kejora. Yang ada, Raka itu tidak jadi membalas dendam untuk adiknya. Mama dengerin. Udah.
Kejora, aku minta maaf ya. Mungkin Mama lagi nggak stabil, lagi stres. Tapi kamu jangan ambil hati ya, Kejora. Kamu ngapain masih di sini? Kalau saya bilang pergi, kamu pergi dari sini.